Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah pendidikan orang dewasa untuk perkuliahan minggu ke-8 yang berjudul Pelatihan dalam Pendidikan Orang Dewasa. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan metode dan teknik dalam aksi pemberdayaan melalui pengorganisasian komunitas, pengembangan kapasitas dan jejaring, serta pendidikan nonformal. Adapun subpokok bahasannya meliputi pengertian pelatihan, konsep pelatihan, model pelatihan, analisis tugas, dan contoh analisis diskrepansi. Masuk ke subpokok bahasan yang pertama terkait dengan pengertian pelatihan. Terdapat pendapat sejumlah ahli mengenai pengertian pelatihan. Di antaranya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Daniel Lerner, pelatihan yaitu adalah proses belajar untuk mengubah kemampuan seseorang agar dia mampu atau terampil bertanggung jawab dan kompeten sehingga dapat berprestasi lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Adapun menurut Hickerson dan Middleton, pelatihan diartikan sebagai proses belajar yang dirancang untuk mengubah kinerja orang yang tengah melakukan pekerjaan. Dengan demikian, pelatihan itu sendiri dapat dikatakan sebagai proses produksi perilaku karena sesudah mengikuti pelatihan, peserta pelatihan harus mempunyai nilai tambah berupa perubahan sikap atau sistem nilai, peningkatan pengetahuan dan atau keterampilan. Lanjut pada subpokok pembahasan yang kedua terkait dengan konsep pelatihan. Selanjutnya, terdapat sejumlah konsep yang harus diperhatikan dalam melakukan pelatihan. Yang pertama adalah konsep orang atau people, di mana pelatihan itu harus memperhitungkan bahwa orang dewasa membawa situasi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya serta cara-cara belajar mereka ke dalam pelatihan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula bahwa pelatihan harus memberi perhatian tidak hanya pada tujuan-tujuan suatu pelatihan, tetapi juga terhadap tujuan dan keterampilan yang ada pada orang atau subjek yang belajar. Konsep kedua yang harus diperhatikan adalah jabatan atau pekerjaan atau jobs, di mana ini tersusun dari sejumlah tugas-tugas spesifik yang dikerjakan orang, dan jumlah tugas-tugas, kompleksitas, dan kesulitannya serta hubungan-hubungan di antaranya sangat beragam dari satu ke yang lain. Selalu ada satu inti dari tugas atau yang disebut dengan core task dan keterampilan yang sama untuk satu jenis jabatan atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya adalah kinerja atau performance, di mana konsep ini menilai seberapa baik pekerja melakukan tugas-tugas yang membangun pekerjaan mereka. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk melakukan penilaian tentang cara bagaimana kinerja atau perilaku orang dalam pekerjaan, yang mana penilaian ini berhubungan dengan beberapa standar atau patokan dan berkenaan dengan hasil kinerja. Karenanya pendekatan dalam pelatihan berlandaskan pada kebutuhan untuk mengubah kinerja, bukan sekadar pelatihan yang menarik dan menyegarkan. Lalu kapan kiranya kinerja perlu diubah? Yang pertama adalah ketika pekerja tidak tahu bagaimana melakukan sebagian atau bahkan semua dari pekerjaannya. Berikutnya adalah ketika pekerja diberikan tugas-tugas baru atau jabatan baru yang sepenuhnya membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Konsep dalam pendidikan atau pelatihan orang dewasa yang keempat, yakni adalah konsep belajar atau learning. Konsep ini terkait dengan proses untuk mengubah kinerja dari seseorang yang melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Dan diharapkan dalam konsep belajar ini setiap pelatihan itu harus berorientasi pada perubahan perilaku, yang mana perubahan perilaku ini mencakup 3 hal. Pertama adalah tentang kognitif, yaitu kemampuan untuk mengingat materi yang dipelajari dan mengembangkan keterampilan berpikir. Berikutnya adalah afektif, yakni berkenaan dengan sikap-sikap, nilai atau values, serta minat. Dan perubahan perilaku berikutnya terkait dengan psikomotor,
yaitu keterampilan-keterampilan fisik dan manipulatif yang dibutuhkan untuk mengoperasikan suatu alat atau media tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai model pelatihan. Model pelatihan sebagaimana merujuk Hickerson dan Middleton yang menyebutkan model ini sebagai pendekatan kesenjangan atau the discrepancy approach to training. Model pelatihan ini diartikan sebagai proses yang sistematik dalam menetapkan pekerjaan, penentuan kesenjangan atau diskrepansi kinerja yang ada dalam pekerjaan. Dan merujuk pada apa yang disampaikan Hickerson dan Middleton, salah satu cara untuk memahami pekerjaan adalah dengan melakukan analisis tugas. Adapun analisis tugas ini berfungsi untuk menentukan apa yang akan diajarkan, suatu proses yang membantu menentukan seberapa penting tujuan pelatihan-pelatihan tersebut. Dan inilah bentuk model analisis diskrepansi yang dikembangkan oleh Hickerson dan Middleton, di mana di sini kita bisa lihat terdapat 6 fase yang harus dilalui oleh pemberi pelatihan, di mana fase itu dimulai dengan melakukan analisis kinerja. Dan analisis kinerja ini menentukan keputusan apakah pelatihan itu perlu dilakukan atau mungkin pelatihan tidak diperlukan tetapi memerlukan tindakan-tindakan lainnya. Dan penjelasan-penjelasan tentang masing-masing fase ini akan saya jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Fase yang pertama dalam analisis diskrepansi yakni adalah analisis tugas, di mana pada fase ini pelatih meninjau pekerjaan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan. Dan pada tahap ini pelatih dituntut untuk menggunakan waktunya untuk mengembangkan suatu pengertian tentang kebutuhan pelatihan berdasar pekerjaan. Selain itu juga pelatih pergi ke lapangan untuk menggunakan waktunya bersama-sama dengan orang yang tengah melakukan pekerjaan yang akan dilatihkan. Fase ketiga adalah penetapan tujuan. Perencana menggunakan kesenjangan kinerja sebagai basis untuk rumusan tujuan-tujuan pelatihan. Dan tujuan-tujuan belajar yang dirumuskan secara langsung itu menjadi kesenjangan kinerja, yaitu langkah kunci dalam menjamin bahwa pelatihan itu relevan bagi subjek pelatihan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Fase yang kedua adalah keputusan melatih. Kesenjangan mengindikasikan kepada pelatih tentang area kinerja pekerjaan yang perlu diubah. Masalahnya adalah pelatihan tidak selalu merupakan tindakan yang patut dilakukan untuk mengoreksi kesenjangan kinerja. Banyak masalah kinerja bukanlah masalah pengetahuan dan keterampilan, dan suatu program belajar formal akan memberi dampak yang kecil pada penyelesaian masalah tersebut. Karenanya, perlu kehati-hatian dalam melakukan keputusan melatih ini. Apakah kesenjangan yang terjadi merupakan kesenjangan berupa perlunya peningkatan kapasitas atau keterampilan, atau mungkin kesenjangan dalam hal pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana. Fase yang keempat adalah perancangan pelatihan, di mana aktivitas utama dalam perancangan pelatihan adalah merencanakan aktivitas-aktivitas belajar yang akan membantu peserta pelatihan dalam mencapai tujuan mereka. Pelatih menerapkan prinsip-prinsip dasar belajar dan desain instruksional. Dan tahapan yang kelima adalah pelaksanaan atau implementasi, di mana pada tahapan ini membutuhkan aplikasi seni yang memiliki pelatih dalam membangun suatu kelompok pelatihan yang efisien dan efektif. Dan tahapan yang terakhir adalah evaluasi pendukung atau sumatif. Bagian kritis dalam implementasi yakni adalah keberhasilan dalam melaksanakan strategi-strategi evaluasi untuk memodifikasi program. Evaluasi pendukung atau sumatif ini dilaksanakan setelah program berakhir. Difokuskan pada apakah pelatihan telah membawa pada perubahan kinerja pekerjaan yang diinginkan atau tidak. Setelah kita memahami tahapan-tahapan dalam analisis diskrepansi, berikut adalah 4 tingkatan dalam pekerjaan yang juga harus kita cermati ketika dalam melakukan analisis tugas. Yang pertama adalah fungsi-fungsi pekerjaan atau job function, di mana setiap pekerjaan terdiri dari sejumlah fungsi yang terbagi menjadi 3 tipe. Misalnya yang pertama adalah fungsi pengelolaan atau pengawasan yang disebut dengan managing atau supervising.
Dan kedua adalah bekerja langsung atau direct work, seperti mengoperasikan. Serta tipe yang ketiga adalah specialist work, seperti peneliti, konsultasi, analisis, dan lain sebagainya. Level berikutnya adalah tugas, yakni merupakan level yang lebih dalam dari pekerjaan setiap fungsi. Tugas diartikan sebagai suatu unit kerja yang diskrit atau terpisah yang memiliki input, proses, dan output. Adapun level keterampilan, ini sangat berhubungan dengan tugas-tugas tersebut di mana setiap tugas memiliki satu atau lebih keterampilan. Dan kemampuan adalah level yang paling dasar dari suatu pekerjaan. Kelemahan dalam kemampuan menjelaskan kurang atau tidaknya kemajuan dalam mempelajari keterampilan tertentu. Sebagai contoh, ada yang dapat memvisualisasikan suatu peristiwa lewat sketsa, sementara orang lain tidak mampu melakukannya. Lalu, mengapa sebenarnya analisis tugas ini penting untuk dilakukan? Yang pertama adalah dapat membantu pelatih menetapkan apa yang akan diajarkan, kemudian memungkinkan pelatih menjelaskan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat diajarkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, memungkinkan pelatih dalam mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang perlu diatasi melalui pelatihan sehingga hal ini dapat menghemat waktu dan memudahkan untuk mempersiapkan tujuan pelatihan yang penting sebagai langkah awal untuk program pelatihan yang efektif. Lebih lanjut, dalam melakukan analisis tugas, terdapat 4 terminologi penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tugas pokok atau major task yang berkenaan dengan hasil-hasil usaha pekerja yang paling dekat hubungannya dengan fungsi tugas. Sementara ukuran tugas menguraikan dasar-dasar melalui mana kinerja tugas pekerja dievaluasi. Ukuran dinyatakan secara formal atau informal tergantung daripada pekerjaannya. 2 terminologi lainnya yakni uraian tugas dan kondisi. Uraian tugas berkenaan dengan aksi-aksi spesifik yang teramati yang dilakukan pekerja dalam menjalankan tugasnya, sementara kondisi mengacu pada segala sesuatu yang membuat kinerja tugas dan uraian tugas mudah atau sulit dikerjakan, termasuk alat-alat yang dibutuhkan. Berikut ini adalah contoh analisis tugas dari penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB, di mana PLKB memiliki 3 tugas utama, diantaranya mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat dalam melakukan program keluarga berencana, merekrut akseptor keluarga berencana, dan menyelenggarakan pertemuan kelompok akseptor dan menjelaskan program keluarga berencana. Dengan ukuran-ukuran tugas yang dapat diuraikan, yang pertama adalah mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, maka yang menjadi indikator pengukuran kinerja dapat dilihat dari proporsi tokoh masyarakat yang ikut mendukung program keluarga berencana atau KB. Dan untuk memenuhi ukuran tugas ini, diperlukan uraian tugas yang jauh lebih spesifik, yakni tentang melalui cara apa PLKB dapat memenuhinya. Rincian tugas spesifik sebagaimana dimaksud tadi, yakni dengan uraian tugas yang terdiri dari tugas-tugas seperti membuat daftar tokoh masyarakat, kemudian mengunjungi setiap tokoh masyarakat, menjelaskan tujuan dan prosedur, sampai pada jika tidak memperoleh persetujuan, maka melaporkan masalah kepada supervisor guna memperoleh saran atau rekomendasi untuk usaha lebih lanjut. Kemudian untuk kondisi, ini menjelaskan tentang realita yang dihadapi ketika melakukan tugas-tugas spesifik. Misalnya hanya separuh tokoh masyarakat yang menyetujui, sementara separuh lainnya menolak karena alasan agama dan kondisi-kondisi lainnya. Contoh kedua, misalnya untuk tugas utama lainnya seperti merekrut akseptor KB. Kata kuncinya adalah merekrut. Karenanya, outputnya bisa dilihat dari jumlah yang terekrut atau dalam hal ini adalah jumlah warga yang menjadi akseptor KB. Dari ukuran tugas ini, maka diperlukan uraian tugas yang spesifik, misalnya mempersiapkan peta sebaran pasangan usia subur atau PUS. Setelah mengetahui peta sebarannya, lanjut ke kegiatan berikutnya berupa mengunjungi pasangan usia subur dan berdiskusi sampai pada penjelasan dari pertanyaan mengenai tujuan dan manfaat program KB.
Karena tadi outputnya berupa jumlah warga yang menjadi akseptor, maka uraian tugas terakhir adalah PLKB dapat mengumpulkan formulir kartu kunjungan. Adapun kondisi, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa ini mencerminkan tentang realitas yang dihadapi. Bisa berkenaan pula dengan kendala yang dihadapi seperti misalnya ternyata peta sebaran pus yang tidak tersedia atau kenyataan tentang sejumlah pus yang menolak karena alasan agama dan lain sebagainya. Selain metode analisis kesenjangan melalui identifikasi 4 terminologi tadi, ada pula cara lainnya merujuk pada apa yang telah dikembangkan oleh Departemen Pertanian, yakni dengan membandingkan kemampuan kerja standar atau patokan dengan kemampuan kerja nyata, yang mana ini dapat menghasilkan informasi berkenaan dengan kesenjangan atau diskrepansi kemampuan kerja. Adapun pelatihan hadir untuk menyempurnakan kemampuan kerja nyata, sehingga kemampuan kerja dapat sesuai dengan standar atau patokan. Dan ini adalah bentuk form yang dapat diisi untuk melakukan analisis diskrepansi. Adapun analisis diskrepansi ini akan teman-teman praktekkan pada sesi praktikum nanti. Perlu diketahui bahwa komponen-komponen yang ada dalam tabel ini merupakan komponen dari apa yang sudah saya contohkan tadi berkenaan dengan PLKB. Baik, saya berikan satu contoh terlebih dahulu untuk nanti lebih dipahami lagi atau lebih lanjut dipelajari pada sesi praktikum. Berikut ini adalah contoh analisis pekerjaan penyuluh pertanian dalam penyusunan program penyuluhan yang berperspektif gender. Misal tugas utamanya adalah melakukan identifikasi potensi dan masalah gender dalam rumah tangga dan atau masyarakat petani. Dari sini, kita dapat mengidentifikasi kira-kira apa ukuran yang dapat mengindikasikan bahwa tugas itu dapat terlaksana. Misal yang pertama adalah mengidentifikasi profil gender dalam rumah tangga petani. Dan berbicara tentang gender tidak terlepas dari peranan gender. Karenanya, ukuran kedua misalnya mengidentifikasi peranan gender dalam rumah tangga petani dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diuraikan aksi-aksi spesifik untuk melaksanakan tugas utama tadi, sebagaimana dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Berikut adalah daftar rujukan yang dapat teman-teman jadikan acuan baik dalam memahami materi kuliah maupun untuk menjadi panduan praktikum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.